Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video ini saya akan membahas tentang definisi dan pengertian dari kata ekonomi. Mungkin kalian sering dengar kata ekonomi, tapi apa sih ekonomi itu? Mau tahu? Simak video berikut ini. Oh ya guys, sebelum kalian nonton video ini, pastikan kalian like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan satu lagi, jangan lupa diklik tombol loncengnya guys, supaya kalian bisa update terus video terbaru dari channel ini. Oke guys, baik kita lihat penjelasan berikut ini. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan namos. Oikos yang berarti rumah tangga dan namos yang berarti peraturan. Ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pengertian ekonomi yang lain mengartikan bahwa ekonomi sebagai pengukur tingkat kemajuan suatu negara, sedangkan ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai ilmu yang berhubungan tentang sumber daya material seseorang, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan. Ilmu ekonomi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Sebagai sesuatu yang sangat melekat dengan kehidupan sehari-hari, ekonomi juga tidak lepas dari permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat. Karena manusia sebagai pelaku ekonomi yang memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia yang sangat terbatas. Ada juga nih guys, definisi dari ekonomi dunia. Apa sih ekonomi dunia itu? Ekonomi dunia atau biasa disebut ekonomi global merupakan ekonomi masyarakat di seluruh dunia. Negara-negara di dunia saling berkaitan, di mana banyak terjadi ekspor dan impor antar negara sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Ekonomi global juga sebagai revolusi ekonomi di mana para pengusaha dapat menanamkan uangnya di dunia manapun. Dalam aktivitas ekonomi dunia atau ekonomi global telah mewujudkan berbagai globalisasi ekonomi, mulai dari globalisasi produksi, pembiayaan, tenaga kerja, jaringan informasi, dan perdagangan. Hal ini agar dapat meningkatkan produksi global melalui perdagangan. Selain itu, didukung oleh beberapa faktor yang meningkatkan produksi menjadi lebih efisien. Ini berdampak pada masyarakat dunia yang dapat menikmati hasilnya dengan peningkatan pendapatan. Dengan pendapatan yang meningkat juga dapat meningkatkan minat belanja. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus tahu tentang perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia mencakup seluruh kegiatan dan kondisi ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia adalah ekonomi kerakyatan. Pengertian ekonomi kerakyatan adalah ekonomi dengan berdasarkan kekuatan rakyat, di mana rakyat juga dapat berkesempatan untuk berpartisipasi dalam sistem perekonomian kerakyatan. Di Indonesia, ekonomi kerakyatan sudah sesuai dengan Undang-Undang 1945, Pasal 33 Ayat 1 tentang koperasi, Ayat 2 tentang bentuk usaha, dan Ayat 3 tentang bentuk perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan swasta juga dapat ikut ambil alih dalam sistem perekonomian Indonesia. Di sini juga terdapat 3 pelaku ekonomi yang harus selalu bersinergi agar perekonomian berjalan dengan baik. Pelaku ekonomi tersebut adalah pemerintah, perusahaan swasta, dan koperasi. Ekonomi sendiri mempunyai 2 bentuk, yaitu ekonomi tradisional dan ekonomi modern. Pengertian ekonomi tradisional adalah sebuah kegiatan ekonomi yang masih menggunakan sistem ekonomi tradisional, di mana masyarakatnya sendiri yang memenuhi segala yang diperlukan untuk kegiatan perekonomiannya. Dalam ekonomi tradisional, masyarakat sendiri yang menjadi produsen dan konsumennya, sedangkan pemerintah hanya sebagai pemberi perlindungan dalam bentuk pertahanan dan ketertiban. Dan ekonomi modern adalah ekonomi yang berkaitan tentang pertanyaan what, how, dan for whom, yang artinya apa yang akan dibuat, siapa yang akan membuatnya, dan untuk siapa dibuat. Ketiga masalah tersebut menjadi bahan pokok pembahasan dalam sistem ekonomi modern. Semakin banyak kebutuhan manusia dan berkembangnya perekonomian, maka ketiga masalah tersebut bisa dilihat dalam pembahasan berikut ini. Yang pertama, what? Apa saja yang akan dihasilkan dan seberapa banyak?
Pertama, adalah apa saja yang harus dibuat oleh produsen atau penyedia jasa. Dalam hal ini, produsen harus memperhitungkan matang-matang berapa banyak yang harus dihasilkan, karena jika salah dalam perhitungan, maka akan mengalami kerugian. Yang kedua, how, bagaimana cara memproduksinya? Berikutnya adalah bagaimana cara memproduksi barang yang sudah ditentukan, serta siapa saja yang memproduksinya. Semua harus direncanakan secara matang, karena setiap produksi membutuhkan tenaga ahli di bidangnya, serta pemilihan bahan baku yang baik. Selain itu, produsen juga harus memutuskan teknik apa saja yang baik untuk memproduksi sehingga mendapatkan hasil yang efisien. Yang ketiga, for whom, untuk siapa dibuat. Dalam hal ini, menyangkut masalah untuk siapa barang yang diproduksikan tadi. Jika telah menemukan teknik produksi yang efektif dan efisien, tentunya hasilnya akan dinikmati bersama. Hasil yang dapat dinikmati bersama konsumen adalah produksi yang berkualitas. Nah, itu tadi penjelasan tentang ekonomi dari saya. Jika ingin lengkap, silahkan buka link yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini ya guys. Oh iya, buat kamu, jangan lupa di rumah aja ya, di rumah aja, nggak usah kemana-mana ya.